Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, saya doakan semoga dilancarkan segala usahanya, semoga selalu dijaga sampean dari mara bahaya yang terjadi di tempat majikan maupun di luar tempat majikan dan di seluruh dunia. Semoga sampean senantiasa dipermudah segala urusannya, nggih. Amin. Nah, kali ini kita bakal bahas kasus lokal dan menurut aku menarik banget ini kasusnya buat kita bahas ya. Yang penasaran banget, kemarin ada yang cerita bahwa seorang gadis ya kelas 6 ini lahiran tapi di toilet, dan toiletnya ini adalah toilet sekolah. Bagaimana dengan ceritanya? Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Kejadiannya sebenarnya tahun 2020-an, jadi 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu sekitar September tanggal 22. Ini seorang gadis, tidak disebutkan umurnya, cuman kelas 6. Ini ngelahir nih di toilet sekolahannya, dan ia ini gak merasa kalau ia ini mau melahirkan, cuman ia itu mules aja. Kemudian dia pergi ke toilet sekolahan, dan di situ ia ngelahir nih BB atau ini. Dan setelah ngelahir nih, dia ini kan biasanya kan kalau ngelahirnya kan ngono kan ya. Nah, karena dia takut ketahuan, akhirnya dia ini mengambil baju olahraga dia ya, kemudian di sumbel ke mulut si bibinya tadi. Jadi enggak tadinya langsung disumpel. Nah, disumpel itulah sudah tidak ada suara, dan dia ini menaruh si baby ini di sebuah tas sekolah dia. Nah, tas olahraga ya. Jadi dia ini bawa tas juga buat tempat-tempat baju olahraga, juga handuk. Nah, setelah disumbel pakai baju sekolah, kemudian si bibi itu dibungkus pakai handuk, dan itu penuh dengan darah. Setelah dia membungkus dan menyumpel, taruh tas, kemudian tasnya ini dibawa ke dalam kelas. Dan juga ia selepas ngelahir nih di toilet sekolah, ia ini masuk ke dalam kelas. Nah, waktu itu dia masuk, kemudian pelajaran. Nah, pelajaran mulai ini dia ngomong sama si guru kalau ia ini nggak enak badan dan ia mau rehat. Nah, akhirnya si guru ini mempersilahkan si gadis itu rehat di ruang kesehatan. Nah, ini kok sampai pihak sekolah nggak ketahuan. Jadi sebenarnya waktu si gadis itu ngelahirnya di toilet, sebenarnya ada yang tukang bersih-bersih itu kan bersihin toilet. Ya ini ngeliat bercak darah di lantai toilet. Ini sebenarnya banyak banget. Namun mereka ngira bercak darah ini adalah hete arek-arek sekolah ning kono. Jadi dia tuh nganggapnya biasa ya. Dia tuh nggak tahu kalau ternyata bercak darah itu bukan head, namun bekas dari si gadis itu ngeluarnya si bibi. Setelah pelajaran selesai sampai sore, si gadis itu keluarlah, dan ia membawa tas yang berisi si bibi tadi, dan kemudian membuang ke tong sampah di sekitaran sekolah tersebut. Pada paginya, ini ada orang, biasanya kan ya tukang bersih-bersih lah. Ini curiga ya, ada bau dan juga ada bungkusan tas, dan ini ada darahnya. Lalu si tukang sampah itu membuka, dan di situ ada sebuah mayat bibi, dan ia langsung telepon si
polisi dan tempat kejadian. Ini terlihat si Bibi itu mukanya ini sampai kebiruan ya. Dan ini dipastikan ya ini ninggali karena sesak nafas yang disumpel sama baju olahraga tadi. Kemudian udah dirubung semut mbak, dirubung semut ininya si bibinya ini. Dan gak hanya itu saja, si bibi ini juga penuh lumuran darah. Dan dari situ dicek di sebuah CCTV, ternyata si gadis sekolah 6 ini yang membuang. Dan di situ langsung didatangi ke tempat sekolah dan si gadis itu ngaku kalau ia memang yang membuang dan menggugurkan. Jadi ia kena pasal bunuh manusia ya, dan manusia itu adalah si anaknya sendiri. Nah, melalui proses persidangan akhirnya udah ngaku dan dipanggillah orang yang memiliki hubungan sama si gadis tersebut, dan dua-duanya memang mengaku dan mereka meminta maaf. Nah, dari kasus tersebut ya, dari 2020 ya sampai saat ini ada beberapa hal yang belum terselesaikan di persidangan. Jadi itu kenapa kemarin rame, itu karena ada persidangan kembali, dan persidangan ini bakal diulang kembali tepatnya tanggal 25 Mei 2023 walaupun sudah menghasilkan keputusan yaitu penjara selama 5 tahun 25 hari ya. Dan ini melalui jaminan ya, kasus ini sekali lagi belum komplit ya, dan ini bakal kita tahu bagaimana ending dari kasus ini tepatnya tanggal 25 Mei nanti. Dan sekali lagi sebenarnya kasus seperti ini kalau di tanah air ini udah nggak asing lagi ya, karena memang banyak banget sekolah-sekolah ini udah hamil kemudian gugur nih, ini banyak banget. Bahkan masih 3 bulan dikasih minuman yang bisa gugur nih, atau apalagi langsung datang ke tukang dukun bayi untuk gugur nih, ini banyak banget. Nah, kalau di negara Hongkong ini memang bisa kena pasal pembunuhan kalau ia itu gugur nih, apalagi usia kandungan ini melebihi batas dari ketentuan undang-undang di negara Hongkong. Jadi kasus ini menarik sekali ya, apalagi dia masih sekolah kelas 6. Nah, maksud sekolah kelas 6 ini apakah masih sekolah dasar kelas 6? Jadi di negara ini ada beberapa macam sekolah seperti kita, seperti di Indonesia. Contoh, sekolah TK ini bisa sampai 2 tahun sampai dengan 3 tahun. Kemudian kelas SD ini 6. Kemudian menengah dan menengah atas, totalnya adalah 6. Nah, apakah maksud dari kelas 6 itu ia masih umur kelas 6 SD atau sekolah dasar kelas 6, atau ini kelas menengah atas? Nah, ini yang tidak dijelaskan secara umum. Bahkan sekolahnya dimanapun tidak jelaskan, umurnya berapapun juga tidak dijelaskan secara detail. Jadi intinya ini benar-benar ditutupi ya karena kasus ini, dan dipastikan ini juga pasti video ini nggak diloloskan sebenarnya. Kayak video kemarin nggak diloloskan karena kita membahas tentang permasalahan majikan. Tapi nggak masalah, saya suka sekali membahas sesuatu hal yang menurut kita ini menarik untuk kita bahas, sekalipun nggak ada uang atau esensi di dalamnya. Nah, ini menarik banget untuk kita bahas. Oke, intinya itu aja. Semoga bermanfaat buat kita semuanya informasi ini atau berita ini, biar kita ini tahu situasi apa yang lagi booming di negara Hongkong ini. Dan terima kasih sudah selalu nonton channel ini, sampai channel ini. Channel Indudiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.